Selamat sore Sobat Gayeng Nusantara, berjumpa dengan saya Hermawan Sulistyo Puto di Ngobrol Gayeng. Kali ini kita berjumpa dengan salah satu senior sesepuh pelukis kota Semarang yang sudah banyak malang melintang di dunia seni rupa. Beliau Eyang Ati Krisna Sarutomo. Selamat sore Yang, sehat-sehat. Kesibukannya apa yang ini yang? Sekarang ya masih melukis tapi tidak seproduktif ketika ya kira-kira 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Sekarang pelan-pelan aja. Masih sering pamerannya? Sering, masih. Ya ini tahun 2018 ada pameran 2018, 2021 atau 2018? 18 kemarin ada ya? Pameran dengan kelompok perupa perempuan Semarang. Perempuan Semarang ya. Terus yang 2019 berpameran di TBY Taman Budaya Jogja itu dengan kelompok nama eventnya tuh Ngawe Kadang ke-6 itu di Taman Budaya Jogja. Masih aktif ya berarti ya. Ikut Terus, berapa kelompok komunitas yang di Semarang ya? Saya paling cuma 2 mas. 2 ya. Seniman Sanggar Nyala Rupa, dan kemarin ikut kelompok Raden Saleh. Tapi karena HP saya masih nggak memenuhi syarat 3G, terus akhirnya keluar pamit. Kalau sekarang ya jadi wis memenuhi syarat tapi belum masuk lagi. Kalau yang sendiri di dunia seni rupa khususnya lukis itu sejak kapan ya? Mulai tertarik untuk melukis sendiri sejak kapan ya? 2003. 2003 ya. Awalnya memang dilukis atau di mana ya? Seni yang lain mungkin? Kegiatan saya kan sebenarnya arsitek mas. Oh, arsitek. Urusan bangunan. Berarti pensiun terus ke lukis atau gimana? Iya, makin males kan bikin garis dan sebagainya, makin males udah. Kalau saya lihat itu lukisannya yang itu kan seringnya kan kayak ini gambar-gambar teko peralatan rumah tangga, itu alirannya apa yang naturalis atau memang realis? Realis sih boleh, naturalis itu terlalu ini ya. Mungkin saya lebih ke kontemporer. Kontemporer ya. Kalau realis pasti harus digambarkan, nggak boleh ada yang terpotong dan sebagainya. Backgroundnya juga menyesuaikan. Ada modelnya biasanya ya. Kalau realis ya ada realitanya baru kita gambar. Selama 2003 sampai 2020 itu sudah pameran di dalam di Indonesia ya, terutama ya, di berbagai kota ya. Ada pernah ikut karyanya saja ke Cina. Cina ya. Iya, Cina itu atas pertukaran antar seniman, antar kelompok antar komunitas ya. Juga. Luar biasa. Kalau yang sendiri usianya sudah berapa ya? Ini masih produktif. Salut 3 bulan lagi 70. 70 ya? Wah, ini kepala 70 hampir. Cucu sudah berapa yang? 4. Oh, 4 ya. Iya. Yang kalau mengamati perkembangan dunia seni rupa ya dari tahun ke tahun, kalau yang kan sudah lintas generasi ya. Iya. Untuk generasi yang dulu sama generasi yang sekarang ini, generasi milenial, di mana banyak perupa-perupa muda yang bermunculan, itu perkembangannya lebih nyaman yang dulu apa gegetnya tuh geget yang dulu apa geget yang sekarang ya? Apalagi sekarang ditunjang dengan dunia medsos itu, ya. Itu sekarang ini sangat sangat memudahkan, karena meskipun kita tinggal di desa, asal kita bisa menangkap internet, tetap bisa eksis ya. Dari jauh, dari mana saja kan. Apalagi di pandemi ini ya, apa-apa serba virtual ya. Nah. Kalau untuk apresiasi masyarakat sendiri ya dari tahun ke tahun ya? Bagus. Sekarang ini malah gila loh. Semua tuh bikin pameran terus, karena kita banyak di rumah kan. Iya. Banyak di rumah, kemudian
Ya kalau yang hidup dari total melukis ya? itu juga masih nggak macet, masih ada yang laku dan sebagainya, masih bisa. Dari media sosial itu ya Pak, kecil-kecilan iya, itu. itu. Berarti untuk pandemi itu untuk dunia seni rupa tidak terlalu terdampak ya? Terdampak itu dari sisi ekonominya, tapi kalau penjualan dari kalau istilahnya apa ya, greget kemajuannya, kemajuannya, idenya, kemudian exploringnya itu gila sekarang. Lebih gila sekarang ya? Iya, lebih gila. Sekarang seperti fotografi, terus sketch, segala itu udah masuk ke, dianggap sama derajatnya dengan seni lukisan. Gitu ya. Berbeda dengan dulu ya? Beda. Alirannya pun juga lebih variatif sekarang ya? Ya sebenarnya penggolongan itu hanya suatu cara untuk lukisannya dia kayak apa sih? Oh, kubisme. Dia sedikit kubisme tapi ada impresifnya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi setiap orang itu bisa berubah karena saya dulu mencari jati diri dengan cara menunjukkan karya Eko Merah. Eko Merah. Nah, ini. Oh itu ya. Ketika saya sudah Eko Merah itu berarti misalnya. Nah, boleh kita berubah, mau nggak realis juga boleh, jadi apa saja boleh. Nah, seperti sekarang lukisan saya juga nggak ada lagi yang menteko, nggak ada. Lebih ke arah mana yang sekarang? Lebih explore ke mana? Lebih ke apa ya? Ke menyampaikan pesan ya. Kekinian itu kan, kontemporer itu kan kekinian. Hal-hal kekinian yang kadang luput terpandang oleh mata atau hanya sekedar terpandang tapi nggak dimasukkan ke ada apa ya, itu nggak dikorek lebih dalam. Berarti kalau karya-karyanya Eyang itu berarti influence-nya dari apa ya? Misalnya dari kehidupan sehari-hari sosial masyarakat atau dari hal-hal yang kecil-kecil, misalnya peralatan rumah tangga, atau kan ada sekarang ada sketch. Itu sangat nggak terbatas Mas. Bisa figur tapi juga nggak sempurna. Boleh gitu saja. Ya. Itu namanya apa ya? Kalau yang saya banyak mengamati pelukis-pelukis di Indonesia itu kan melukisnya misalnya tokoh figur tapi nggak sempurna tapi bagus, distorsi ya berarti. Nah itu yang mahal ya, yang kalau sama persis gitu itu mungkin naturalis, kalau sama plak itu kurang begitu greget ya, tapi kalau ada sisi distorsinya mungkin berbeda pula, tapi ya sama-sama bagus karena setiap karya kan nggak ada yang jelek. Yang persyaratan lukisan sendiri kan ya bukan yang utama ya, itu kan estetika ya. Tapi kemudian sekarang kan banyak juga lukisan-lukisan yang dirusak dan benar-benar seperti grupnya Mas Tan Markaban itu yang Semarang Outsiders. Yes, nah itu kan kenapa dia menyebut outsiders, karena dia di luar seni rupa. Terus itu apa ya? Kalau di luar seni rupa, padahal itu lukisan, itu outsidernya itu apa ya maksudnya? Outsider di luar batas. Di luar batas ya, berarti bisa jadi, kemana aja ya? Itu kan sebenarnya istilah itu ada dari Eropa juga, juga Amerika, semua di seluruh dunia yang lukisannya maju ya ada kaum outsiders itu ada. Kalau sekarang yang baru tren itu apa ya? Kalau di dunia lukis itu naturalis atau realis atau impresionisme atau apa yang baru trennya, atau abstrak mungkin? Sekarang kita nggak bisa nggak ada barometernya ya? Nggak ada. Jadi sangat luas ya. Luas ya. Jadi kadang-kadang ruang gambar rumah yang di kecil-kecil tapi dibolak-balik dan kemudian ada sedikit cerita orang juga kurang jelas tapi itu orang. Nah, seperti gitu ya? Yang seperti itu kan apa ya, saya nggak bisa, saya bukan orang isi Mas, jadi aku ngomong berarti yang sebisanya. Bukan yang dari akademisi bukan ya, tapi dari otodidak ya? Iya. Tapi enggak apa ya, enggak ada sekatnya sih sekarang. Ini akademisi
bagus, ini otodidak enggak bagus. Ketawanya kalau lagi ngomong kayak gini nih, saya nggak berani bebas karena ya apa yang saya katakan ini ya yang atas pengetahuan saya sendiri gitu. Yang dilakukan sehari-hari yang mungkin orang lain nggak sependapat ya boleh-boleh saja. Ya karena seni itu luas yang nggak bisa satu orang pun sudut pandangnya berbeda tergantung dari mana si senimannya sendiri menangkap suatu hal dan untuk diimplementasikan dalam karya gitu. Kalau perkembangan seni lukis sendiri yang kalau di Semarang itu seperti apa yang sekarang? Dari dulu mungkin dari eranya dulu eranya sekarang ya. Saya lihat kan banyak komunitas yang sekarang. Apakah itu juga komunitas membantu yang untuk mereka berkarya? Membantu sih. Jadi gini, waktu saya mulai berkarya itu sepi-sepinya. Sepi ya? Sepi, seperti Mas S. Tono ya, itu masih simpel banget karyanya karena kita benar-benar nggak ada yang nuntun gitu. Kita jalan sendiri, nyari sendiri. Kebetulan ada temannya suami yang dia bisnismen, tapi dia melukis cat air, kemudian dia punya ide mengundang kurator atas biaya dia sendiri, jadi private. Lah, waktu itu saya juga cengat itu loh, lukisannya kok ya itu dia kan menggambar ruang kantornya sendiri, terus ada sofanya, ada itu pating jembali ini penyok kan, tapi kok api ya. Nah itu yang saya penasaran. Ternyata dia dari Akademi Aksara Surabaya ya. Berarti akademisi ya? Tapi ya ora rampung. Kalau perbedaannya sini yang perkembangan sini sama daerah-daerah lainnya seperti Surabaya dan Jogja, Semarang itu apa sama atau masih agak kurang untuk apresiasinya? Justru sekarang itu menghebat. Semarang ini ya? Menghebat. Perempuannya terutama. Sekarang ada Bobanko. Iya. Terus ini yang kemarin yang 2018 itu yang KPPS, KP2S. Terus iki iki yang cewek-cewek ya dua ini. Terus yang komunitas kan juga banyak. Sering pameran juga. Kalau malah kayaknya gegetnya yang perempuan nih kayaknya yang sering banget pameran muter itu saya. Iya. Perempuan. Karena seperti kemarin Women Painter Community Semarang juga ya gitu. Iya, Bobanko. Kalau untuk daya belinya ya apresiasinya masyarakat? Wah, ya masih berarti tapi kan kemarin itu Bobanko bikin pameran masker ya. Lukis masker itu ya? Lukis masker. Terus lukis kaleng untuk hiasan bekas itu bekas untuk apa anak-anak ornamen lah. Apa remaja itu kan suka nyimpen di kaleng. Nah, itu ada workshopnya juga. Nah, itu saya sempat disuruh buka itu. Nah, itu sekarang juga kemarin ini ada bukaan pameran yang saya ceritakan itu bertumbuh yang pamerannya perempuan semua. Itu tak jawil salah satu yang istilahnya ketua grupnya lah. Mau nggak ikut ini? Mau Bu, mau. Wes daftar dulu. Nanti kalau ditanya kok itu Semarang nggak kemen, bilang dari saya tahunya. Lah memang saya juga aku bisa ikut pameran di TBY digandeng Mbak Muna. Iya. Terus ya sekarang aku harus gandeng. Nah, untuk kaderisasi ya. Istilahnya mereka juga semangat gitu. Mau lukis di kain untuk mukena, untuk kalau suka dukanya yang sendiri yang dari 2003 ya, 2003 mulai berkarya sampai sekarang itu apa yang jadi seniman itu sukanya mungkin banyak dukanya apa banyak sukanya ya? Banyak sukanya tapi juga ada dukanya. Karena saya mengerjakannya seperti itu sebuah hobi ya? Karena kalau saya mengerjakannya dengan serasa bekerja itu akan lain beban ya. Kalau saya juga ngalamin kalau misalnya seperti di hotel
Cantika itu kan banyak lukisan saya di sana. Iya. Tapi saya tahu diri nggak perlu ngasih nama karena juga itu harganya miring, cuman karena ininya banyak, jumlahnya banyak, akhirnya cucuk lah. Cucuk ya. Memang kalau terlalu idealis banget gitu tuh nggak bisa kalau hidupnya dari kesenian ya. Tapi itu konyol. Tapi kalau memang ya sudah dapat nama dan lain sebagainya ya enggak masalah sih mau idealis-idealisan gitu. Jadi kadang seniman-seniman sendiri itu yang membatasi aku kudu gini ya nak pameran nak aku sing kayak gini ndak ya gitu. Itu pinter-pinternya kita mensiasati itu. Saya juga sering bilang sama teman-teman di komunitas kalau untuk hidup ya sudah masalah lah buat itu, tapi kalau kita tidak kehilangan sisi idealis kita. Jadi kalau kita pameran tampilkanlah apa yang menjadi karya yang merdeka dari pikiran sendiri. Jadi istilahnya seapi-api kalau bikin juga seapi-api. Kalau untuk pameran yang memang benar-benar idealis karya si seniman sendiri, tapi kalau untuk hidup ya wis lah. Dan itu kita kan nggak perlu tanda tangan dengan nama kita kan. Tanda kan nggak perlu karena pakai nama lain kan juga bisa. Kalau memang idealis itu tidak cukup, kecuali kalau itu memang sudah kuat sendiri di bidang lain. Kalau harapannya yang untuk ke depan di Semarang khususnya di dunia lukis di Indonesia ya. Saya optimis ya karena Pak Jokowi ini walaupun sekarang masih mementingkan infrastruktur, tapi nanti akan tiba saatnya bahwa seni rupa bisa mengalahkan istilahnya mengalahkan kepentingan lain. Bukannya mau egois ya, bukan, tapi kita menjadi, kalau kemarin kita pemasukan kita yang paling besar kan minyak ya. Berarti kalau ekonomi kreatif itu memang benar-benar bisa membantu juga ya. Itu UMKM. Makanya kan sekarang banyak itu dibentuk kayak, kalau dulu ada bikop sekarang udah berubah, ganti apa sekarang. Ya semoga nanti kedepannya bisa memberikan wadah ruang dan meningkatkan terutama daya beli ya, yang apresiasi. Yang terpenting itu apresiasi yang sekarang. Kalau senimannya banyak, karyanya bagus, cuman apresiasi para penikmat seni masih ya kebanyakan di Indonesia ya, terutama ya pamerannya kan juga di luar negeri kan, yang karena di sana pangsa pasarnya lebih menjanjikan. Meskipun tidak semua ya. Dari daerah ke daerah pun juga berbeda. Kalau pesan Eyang untuk generasi muda yang mau terjun di dunia seni lukis itu apa yang nanti bisa menjadi? Ya tetap aja kita kalau kita memang mau terjun di dunia seni rupa ya berkaryalah dengan sebaik-baiknya. Jangan begini. Kalau anak muda ini ya, bukan yang sudah berumah tangga. Bikin karya sebaik-baiknya, idealisme itu ditumpahkan ya, dikeluarkan, dinyatakan, dijadikan karya. Kemudian kalau memang belum bisa ikut pameran ya simpan dulu ya. Nanti bikin lagi sambil mengikuti perkembangan zaman, karena kita perkembangan di dunia maya itu kan cepat sekali. Ya. Apalagi ini udah 5G nih ya. Dan 4G. Seperti sekarang lukisan itu mintanya itu di Galeri Semarang, Galeri Nasional itu setiap karya itu ada rekaman prosesnya. Oh gitu ya, berarti benar-benar asli ya, yang benar tahu detailnya. Itu kenapa ya kok gitu, apa banyak yang printing terus kan ada tuh polemik yang ini lukisan itu kan musim printing terus ditutul terus ini kalau di proyektor enggak boleh nih kalau itu apa seperti itu ya? Enggak apa-apa. Kalau untuk teknik enggak masalah ya, yang penting mau pakai proyektor, mau pakai cetak sepia itu kan yang tipis-tipis. Iya. Boleh, biasa, tapi kalau wis ora usum kan ya hilang sendiri. Nah itu dulu anak Jogja kayak gitu, tapi kita nggak tahu, jadi tiba-tiba dia karyanya ya ini. Tapi kalau untuk anak-anak muda ya, khususnya yang masih sekolah yang ingin terjun di dunia seni lukis
melukis ibaratnya kan kalau dengan teknologi itu kan kita belajarnya mobil itu kan matic ya. Yang matic kan belum tentu bisa yang manual kan gitu. Lah, kalau untuk teman-teman yang mulai dari SMA, mulai dari itu apa sebaiknya tidak diarahkan ke dam dulu baru nanti menginjak ke teknologi. Jadi dia menguasai lah. Mungkin perbedaan yang dulu sama yang sekarang ya. Kalau pelukis yang dulu masih garis-garis di kanvas itu atau yang sama garis-garis di gambarnya. Mungkin kalau sekarang lebih dinikmati dengan memakai teknologi ya. Lebih nyaman. Mereka bisa melukis dengan pad kan di tablet itu ya. Di tablet atau apapun. Soal sekarang tuh karya digital kan sudah banyak dan secara praktis kan mau merubah-rubah aku nggak jadi suka karena ini dia masih punya tapi kalau masternya sekarang kan baru ngetrennya kayaknya mural tembok itu karena kafe-kafe itu terus angkringan dan lain sebagainya kan sekarang itu juga musiman kan. Kalau di MMT kan kurang gambarnya kan mantul kurang begitu meskipun bagus sesuai aslinya tapi kurang begitu menarik. Tetap menarik yang ini kan teman-teman yang di pekerja mural itu banyak banget yang kelarisan bahkan yang melukis kanvas saya sampai mau sekarang turun harga di tembok saking gini kan ibaratnya karena sepi. Tapi ya enggak apa-apa ya karena luas seni itu kan luas dan mengikuti zaman kan berubah-ubah. Sekarang di tembok besok bisa di bis atau bisa di manapun kan gitu. Ya terima kasih yang atas waktunya. Saya ngerepoti yang ganggu. Sama-sama Mas ya. Barangkali bisa membantu dan semoga menginspirasi yang lain ya. Teman-teman juga putra-putra bangsa ini. Ya sebagai yang semua sekian dari kami obrolan kami semoga menginspirasi teman-teman yang untuk mau terjun di dunia seni rupa. Saksikan obrolan-obrolan kami lagi di obrolan Gayeng di lain hari bersama sosok-sosok yang menginspirasi di bidang seni dan budaya. Salam.